ada sebuah keterangan dari Qatadah. Qatadah ini adalah tabi'in. Jadi beliau berkata, telah dijelaskan kepada kami sesungguhnya Ka'ab al-Akhbar. Beliau berkata begini, awwal ma tus'alul mar'atu anhu yaumal qiyamati an sholatiha. Awal kali seorang wanita itu akan ditanya pada hari kiamat itu adalah tentang sholatnya, an sholatiha. Jadi sholatnya, apakah sholat 5 waktu atau tidak? Maka kalau dalam keterangan baginda Rasul dalam kitab Ishadur Rafiq itu, jika wanita itu sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan berpuasa bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulannya, maksudnya bulan Ramadan. Kemudian wa'ato'at bu'laha, dan taat pada suaminya. Dakhalatil jannah bi'ayyi sya'at. Maka kalau 3 ini dikerjakan, maka wanita itu akan masuk surga semaunya, mau yang mana dia masuk. Jadi yang penting sholat 5 waktu, tak ditambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah tidak apa-apa. Kemudian puasa Ramadan, tak ditambah dengan puasa sunnah tidak apa-apa. Yang penting puasa Ramadan. Kemudian taat pada suami. Ini yang berat ini. Begini. Dia kata kalau berzikir lebih suami, berpuasa lebih suami kadang. Tapi yang satu, wah itu berat, taat pada suami. Buktinya bagaimana? Dek, aku nak kawin lagi. Malah aku dia. Wah, jadi kata istri itu, aku nak cari surga lain, amalan lain. Itu berat. Itu berat. Gitu kan. Jadi berat. Apa adalah yang paling berat? Maka Rasulullah sebelumnya, di bahasan sebelumnya kata Rasulullah, kalaulah makhluk itu boleh sujud kepada makhluk lain, maka kata Rasulullah, niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Dikibari hakihi alaiha, karena besarnya hak seorang suami itu atas dirinya. Tapi jangan disia-siakan Pak punya istri itu. Jangan mentang-mentang suami itu di atas angin, macam-macam. Nanti bilang, dek, saya dapat ngaji nih. Kalau ngaji itu begitu, kawin lagi nih ya. Ya kan, kalau nak piring kencang deh. Jangan yang ilmu yang udah-udah. Itu udah paham betul, ilmunya udah cakap dia di luar tuh. Itu di luar Pak, tuh, insya Allah ilmu. Bab ini nanya di sana Pak, jangan saya, kok kita boleh. Atau yang sebelah sana tuh, boleh. Jangan nanya saya sesat nanti. Sesat itu. Ya begitu. Simpu. Kayak tentang sholat. Kemudian sum'an haqqi zawjiha. Kemudian yang ditanya wanita itu setelah sholat, yang ditanya pada hari kiamat itu adalah tentang hak suaminya. Apakah dia pernah mengambil hak suaminya tanpa izin, atau keluar rumah tanpa izin, atau melakukan sesuatu tanpa izin. Aturannya sudah ada. Wanita itu tak boleh puasa sunnah di rumah kalau suami itu ada di rumah. Harus ngomong dulu, bang aku nak puasa besok. Possible deh, umpamanya. Kita boleh puasa sunnah asalkan suami mengizinkan. Jam 12 entah ngapa ya suami itu balik kerja, menganing kepala, dek aku pengen hajat. Jangan pula bini itu bilang bang aku puasa, udah ayo bang gitu, karena puasa sunnah. Iya ke bang abang hajat loh, boleh. Apa gitu, langsung berhenti puasa, langsung berbuka, sekaligus buka. Dapat pahala dapat izin suami, dapat puasa sunnah yang lebih besar tadi puasa yang buka dulu. Ini Pak, sama bersoleh juga harus izin suami. Keluar rumah berpakaian yang bagus-bagus, nanya sama suami, bang aku nak pakai begini nih, pergi undangan, kira-kira abang berkenan enggak? Ajarkan istri kita itu Pak. Ini kan tidak gitu kok di rumah, belacan, bukan kering, bukan yang semua dipakai di rumah, tapi keluar rumah semua dipakai ya. Masya Allah.
Ini yang masih muda-muda nih, begini muda, ajarkan. Satrio belum. Mudah-mudahan 2023 ini sukses ya, amin. Ini wilayah-wilayah Bang Sarip nih. Bang Sarip dia harus bertanggung jawab. Ini mana Bang Budi? Dengan Satrio si bujang. Nah gitu kita ajarkan istri itu, kasih tahu, itu dapat. Nah, bukan tak boleh, tapi harus izin suami. Kalau seorang istri itu berhias, memakai pakaian yang bagus karena ingin dilihat oleh orang, maka dikatakan dalam keterangan maka wanita itu telah melakukan perbuatan seperti perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pula gara-gara ngaji nanti berat ujung-ujung kasihan kan istri belum paham. Malam Jumat belum pak bahasan ini belum, cuman bahasan sholawat ya sholawat, cuman kadang singgung dikit-dikit. Rahmat ibu-ibu kalau bapak-bapak umpamanya bilang, bu hari nak kawin lagi, boleh pak, senyum-senyum dia karena tak ada bapak kan. Kalau ada bapak kan lain. Kata Pak Haji Subaidi, kalau diomongkan itu ada, makanya saya omongkan. Makanya yang bini dua lebih satu itu kan tak banyak cakap dia. Dia ngamalkan sedikit bicara banyak bekerja. Kan sama di luar sedikit bicara banyak kerja, kopi habis. Jadi itu harus diajarkan. Wa anil Hasani anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Imam Hasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, idza harabatil mar'atu min baiti zawjiha lam tuqbal laha salatun hatta tarji'a wa tad'u yadaha fi yadihi wa taqulu isna bi ma syi'ta. Ini udah ya. Oh ini udah belum. Jadi kata baginda Rasul, jika seorang wanita lari dari rumah suaminya, maka tidak akan diterima sholatnya tidak diterima hingga ia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ia meletakkan tangannya diginikan kepada suaminya lalu berkata, bang silakan abang berbuat sesuka abang, isna bi maksita, berbuatlah sekehendakmu. Silakan bang, aku nih bang, nak diakukan ya. Nak dipukul boleh, agak bawah boleh. Mukul bini itu jangan kuat-kuat pak. Mukul itu cara pendidikan. Kalau umpamanya masih meradang, ambil peluk cium. Kalau belum belajar, betul. Betul. Itu bisa. Kalau dia lagi dalam keadaan peluk dirinya. Bukan hal yang tabu, kecuali ini yang kecil-kecil. Salah mudah ini kecil-kecil. Menunjuk umur kecil. Bukan. Termasuk ini kecil juga. Biasa dia ngomong, saya maaf ya teriak. Ya begitu. Perlu, Rasulullah itu pernah. Sayyidah Aisyah itu pernah dipeluk oleh Rasulullah. Dipeluk pak di depan mertuanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu kan mertuanya karena meradang. Tapi kalau bapak istri bapak ke sini, bapak peluk teman saya, keliru itu namanya. Apa dipeluk? Meradang Pak Ustaz. Meradang di rumah, bawa ke sini jangan, bapak peluk di rumah. Dibayang. Iya begitu. Nah begitu, maka sholatnya tidak akan diterima hingga ia pulang ke rumahnya dan meletakkan tangannya kepada tangan suaminya dan ia berkata, berbuatlah kepadaku sebagaimana engkau hendaki. Wa innal mar'ata idza shallat wa lam tad'u li zawjiha ruddat 'alaiha shalatuha. Dan sesungguhnya seorang perempuan, kata baginda Rasul, yang sholat, jika sholat sedangkan ia tidak mendoakan suaminya, ruddat 'alaiha shalatuha, sholatnya ditolak. Ajarkan dik, kau doa apa lah? Doa tidak perlu pakai bahasa Arab. Istri saya pernah nanya, doakan terus. Doakan untuk anak istri gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina min ba'dina wa talamidana. Itu doa.
Atau nama Al-Quran itu Rabbana hab lana min azwajina, apa lagi Pak? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Jadi kalau istri berdoa berarti untuk suami dan keturunannya. Jika suami berdoa untuk dirinya dan anak-anak, jangan masing-masing berdoa. Suami keluar dari rumah, ajarkan dia, doakan dia. Suaminya keluar dari rumah, maka ngomong dalam hati, ya Allah jagalah suami saya. Aku titip suamiku padamu ya Allah. Berikanlah dia harta nafkah yang halal. Ajarkan dikit-dikit Pak. Suami pergi masuk ke dalam ngambil wudu, sholat sunat duha. Habis itu baca Waqi'ah. Yang susah itu kalau dua-duanya kerja. Yang laki nak berangkat, yang bini pun nak berangkat, bertempur dia. Ya, anak entah kemana. Dulu saya diajarkan lagi itu, mau ngaji bulan puasa. Kalau sang suami pergi bekerja, kebetulan kan ngaji sama santri perempuan di sebelah sana. Ya, sholat sudah doa, bantu suamimu dengan doa terakhir. Nah yang baru-baru, jangan langsung pergi langsung masak di belakang, masak dulu jago loh. Gimana? Kan kata Rasulullah, jika seorang istri itu sholat dan tidak mendoakan suaminya, maka sholatnya tertolak hatta tad'u li zawjiha, hingga ia mendoakan suaminya. Doakan, minta yang baik-baik suami. Ya Allah, jadikanlah suami itu hanya aku saja pilihannya ya Allah. Ajarkan begitu. Aku tak mau diduakan ya Allah, jaga suami itu. Kata sang suami berdoa pula, ya Allah berikanlah aku istri lagi, mudahkanlah urusanku ya Allah, lembutkan istriku ya Allah. Ya kan? Bertempurlah doa sama doa itu. Yang mana yang pakul Allah alam. Itu. Iya. Tak usah mengadu ke manusia dulu, makhluk itu nanti ngadu dulu sama Allah, baru kita kepada makhluk. Umpama kita punya hajat, tak punya duit, lapor dulu sama Allah. Setelah itu baru kita cari pinjaman. Aku punya hajat, tak punya duit, mau pinjam di mana? Jangan banyak mengeluh kepada makhluk. Nanti udahlah tak dikasih, jadi omongan gitu. Ngadu sama Allah, baru kita kepada makhluk. Lebih-lebih kalau pagi, hati-hati kalau pagi udahlah kita tak banyak berpikir, maka kita banyak mengadu kepada makhluk. Baik itu urusan, lebih-lebih urusan perut, urusan dunia. Wa an qala qala dzukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi. Dari Imam Qatadah, beliau berkata, telah disebutkan kepada kami sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi, beliau bersabda di dalam khutbahnya. Kata-kata baginda Rasul, wa huwa yauma idzin bimina. Pada hari ini Rasulullah berkhutbah itu berada di Mina. Ayyuhan nas, kata baginda Rasul, innalakum ala nisaikum haqqan. Sesungguhnya bagi kalian atas istri-istri kalian itu ada hak. Wa inna lahunna 'alaikum haqqan, dan sesungguhnya bagi mereka istri-istri kalian atas kalian ada hak. Suami punya hak kepada istri, istri sebaliknya punya hak atas suami. Wa inna min haqqikum 'alaihinna ayyahfatna farshakum. Kata baginda Rasul, dan sesungguhnya diantara hak kalian atas mereka istri-istri itu adalah mereka menjaga tempat tidur kalian. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai terjadi perzinahan, jangan sampai istri itu tak menjaga rumah mau dimasuki laki-laki lain. Lebih-lebih naudzubillah waliyadzubillah dari perzinahan. Maka hak kalian, kata baginda Rasul, hak suami kepada istri adalah istri itu menjaga tempat tidur. Wala ya'danu fi buyutikum li ahadin takrahunahu wala yatina bi fahishatin mubayyinah. Dan suami tidak mengizinkan ke dalam rumah-rumah kalian
untuk dimasuki oleh seseorang yang tidak disukai. Wala yatina bifahishatin mubayyinah, dan mereka para istri-istri itu tidak melaksanakan perbuatan keji yang apa. Jadi katakan fahisyah itu kalau dalam Al-Quran adalah zina. Wala taqrabu zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Maka janganlah mendekati zina, maka sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji, zina. Jadi fahisyah menurut itu adalah zina. Fa'innahunna fa'anna dzalika faqad ahallahu lakum an tadribuhunna darban ghaira mubarrajin. Maka jika mereka para istri-istri itu melakukan hal itu, tadi tak menjaga tempat tidurnya, memasukkan laki-laki yang tidak disukai, wa inna min haqqihinna 'alaikum al-kiswatu wan nafaqatu bil ma'ruf. Dan di antara hak istri-istri atas kalian adalah al-kiswa, pakaian. Kiswa itu maknanya adalah kelambu, maka ada kiswa kapwa, jadi kelambu, jadi pakaian pelindung. Jadi hak perempuan itu adalah dikasih pakaian yang bagus-bagus, indah. Yang ada artisnya bagus pak, bini kita pun juga melebihi artis sebetulnya kalau dipolis dengan baik. Karena istri-istri kita ini tak dipolis dengan baik, maka kalau itu kan baik. Kemudian nafkah yang baik. Rasulullah itu ya kiswa, pakaian, kemudian nafkah yang baik. Jadi jadi istri itu berhak mendapatkan nafkah yang baik. Wa min Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi bersabda, innal mar'ata idza shallat khamsaha, sesungguhnya seorang wanita jika sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulannya, maksudnya bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa aqa'at bahlaha, dan taat pada suaminya, fal tadkhul min ayyi abwabil jannah sya'at, maka hendaklah dia masuk dari mana saja pintu surga yang dia kehendaki. Pintu surga bebas masuk. Maka yang paling mudah masuk surga itu ya perempuan. Dia penghuni neraka juga yang banyak perempuannya. Apa sebab? Ya Allah alam, kita juga tak tahu. Yang rajin ngaji-ngaji juga perempuan biasanya kan. Seragam-seragam, itu kan ada apa? Majlis taklim ini seragam ya. Tapi jangan malam Jumat dijadikan seragam. Jangan. Biarlah dia beragam dengan sendirinya saja. Lalu, jadi biarlah kalau tempat pengajian lain itu ada seragam, tempat kita tidak seragam, karena itu bisa memberatkan suaminya, dan saya tidak paling tidak suka. Biarlah mereka berpakaian apa adanya, yang penting rapi dan sopan. Wa anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis juga dari Sayyidina Anas bin Malik dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Rasul bersabda, "Lau anna zawja sa'ala min ahadin min kharihi damun wa min al-kharisadi." Maka kemudian dikatakan jika seorang suami itu meminta dari istrinya itu dari salah satu hidungnya ini, jadi kalau suami meminta dari salah satu hidungnya ini ada keluar darah dari lubang batu, jadi min ahadi min khairihi damun wa min akhar sorry. Jadi kalau suami ini ada keluar darah di lubang yang satu ada keluar nanah, maka begitu falihisnatil mar'atu ma'adid haqquz zawjiha, maka perempuan itu juga istri itu harus membersihkan itu. Maki itu masih termasuk hak suami. Jadi suami dibersihkan itu masih hak suami. Jadi kalau ada
tetes, darah atau nah, jadi apapun yang terkait dengan suami maka itu harus apa dilakukan oleh istri. Bab hakil mar'ati ala zauji, bab hak wanita atas bab hak istri, bab hak istri terhadap suami. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan sehat dan panjang umur sampai ke minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.